Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan membawakan atau saya akan mempresentasikan salah satu tugas pengganti ujian bioanorganik. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan, nama saya Arif Ahmadi, Stambuk G301818066. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai metabolisme zinc yang ada dalam tubuh kita, yang mana kita ketahui bersama bahwa zinc ini menjadi salah satu unsur anorganik yang sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Dia memang masuk dalam salah satu mikronutrien, tetapi dia sangat dibutuhkan atau sangat berfungsi dengan fungsinya itu sangat vital begitu dalam tubuh kita, seperti teman-teman. Makanya kenapa itulah yang membuat saya mengambil topik ini dan untuk saya presentasikan. Baik, sebelum kita masuk kepada zinc itu sendiri teman-teman, kita ketahui bersama bahwa zinc itu adalah merupakan unsur logam gitu loh, yang berwarna putih kebiruan yang terletak pada periode 4 golongan 2B yang memiliki subkulit D dan S yang terisi penuh. Kemudian zinc ini memiliki nomor atom 30 dengan massa atom 65, kandungan dalam karak bumi 0,02% dan berada pada urutan 26 unsur terbanyak. Sebagaimana yang telah kita tahu bersama bahwa zinc ini menjadi salah satu unsur transisi gitu ya, unsur transisi yang berada pada kelompok DS gitu atau SD gitu teman-teman, yang sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, untuk masalah kelimpahan sendiri teman-teman, ternyata unsur zinc ini memiliki kelimpahan yang sangat besar gitu dalam karak bumi, tetapi tidak sebesar besi gitu ya, atau tidak sebanyak besi gitu loh yang terdapat pada karak bumi itu teman-teman ya. Baik, jadi setelah kita tahu zinc itu apa gitu teman-teman, ternyata zinc itu juga memiliki peran yang sangat penting gitu dalam tubuh. Seperti sudah saya cerita tadi sebelumnya bahwa ternyata zinc ini memiliki fungsi yang sangat vital begitu dalam tubuh, karena ada banyak sekali begitu loh yang diberikan gitu loh oleh zinc ini, atau yang organ-organ yang membutuhkan gitu zinc ini. Salah satunya itu adalah zinc ini menjadi kofaktor gitu ya pada bagi enzim gitu. Pada kegiatan lebih dari 300 enzim. Ada banyak sekali enzim yang ada dalam tubuh kita, karena ada banyak sekali proses-proses enzimatis yang berada dalam tubuh kita, dan itu membutuhkan kofaktor gitu ya. Dan kofaktor ini didapatkan gitu dari unsur-unsur transisi kebanyakan. Nah, dan salah satunya itu adalah zinc yang menjadi kofaktor dari beberapa enzim. Artinya zinc ini mengaktifasi beberapa enzim yang kemudian dibutuhkan pada proses enzimatis seperti itu teman-teman. Nah, kemudian fungsi selanjutnya itu adalah sebagai unsur pokok metaloenzim gitu, dan memperkuat struktur komponen organik dan membran. Kita ketahui bahwa pada sel itu ada namanya membran sel, dan zinc ini menjadi salah satu unsur yang memperkuat gitu ya, atau yang membuat sempurna gitu loh struktur komponen organik dari membran sel itu gitu teman-teman. Terus kemudian di sini juga peran zinc itu sendiri itu adalah pertumbuhan sintesis DNA, sistem imunitas, dan sebagai fungsi neurosensori, teman-teman. Jadi zinc ini juga sangat berperan penting pada proses pertumbuhan gitu. Terus kemudian pada sintesis DNA, kemudian sistem imunitas gitu ya, sistem kekebalan tubuh. Terus kemudian pada fungsi neurosensori, yaitu pada pada kecerdasan gitu ya. Neurosensori ini berkaitan dengan dengan kecerdasan pada otak seperti itu teman-teman. Jadi kemudian fungsi atau peran selanjutnya itu adalah berkaitan dengan sintesis asam nukleat teman-teman, yang kita ketahui bahwa asam nukleat ini adalah DNA gitu ya, DNA atau molekul pembawa materi genetik gitu dari suatu organisme seperti itu teman-teman. Kemudian pencernaan protein, kemudian sintesis protein, metabolisme KH, adaptasi gelap, transport oksigen sebagai proteksi terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Jadi zinc ini sangat vital teman-teman. Seperti yang kita lihat kalau misalnya di fungsi-fungsi yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ternyata zinc ini memang sangat dibutuhkan. Memang betul-betul sangat memiliki fungsi yang begitu besar begitu bagi tubuh kita gitu teman-teman ya, meskipun dia menjadi mikronutrien gitu di dalam tubuh kita, tetapi memang ya namanya dia sebagai logam gitu teman-teman ya, berarti dia dibutuhkan dalam jumlah tertentu dan pada batas-batas konsentrasi tertentu seperti teman-teman. Lanjut lagi untuk peran zinc teman-teman. Di sini masih banyak sekali peran zinc gitu teman-teman yang saya dapatkan. Dia berperan dalam struktur dan fungsi membran seperti yang saya sudah jelaskan tadi di atas, bahwa dia sangat berperan dalam struktur dan fungsi membran. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sel itu ada namanya membran sel atau membran plasma, dan zinc ini sangat berperan penting pada struktur gitu ya, memperkuat struktur dari membran plasma itu agar dia kuat gitu, agar kuat dalam hal transport aktif dan transport pasif. Nanti kalau kita bahas di biokimia teman-teman,
teman-teman, ada pada proses metabolisme ada namanya ada transport gitu ya, transport luar dan dalam membran atau in and out membran gitu teman-teman. Jadi ketika ada molekul-molekul yang ingin masuk membran, maka zinc ini memperkuat gitu ya, memperkuat struktur dari membran sel tersebut. Terus kemudian berperan sebagai metabolisme tulang juga teman-teman. Terus kemudian berperan sebagai proteksi terhadap agen dan infeksi, kemudian berperan dalam proses penyembuhan luka, serta berperan dalam proses pembentukan sperma. Jadi teman-teman, ada sangat banyak sekali peran dan dari zinc ini sendiri teman-teman, dan ini sangat vital begitu bagi tubuh kita. Sedangkan kalau kita mencari lebih jauh lagi teman-teman, apa sih bahan-bahan makanan yang menjadi sumber zinc teman-teman? Ada banyak ya. Kalau misalnya kita membahas dari segi hewaninya, ada banyak teman-teman, bisa putih telur gitu ya, ada putih telur, ada daging ayam tanpa lemak di sini ada 1 mg per 100 gram, ada tiram, kemudian secara umum kerang dan daging sapi merupakan sumber zinc yang baik. Jadi kalau teman-teman misalnya defisiensi zinc dan ingin menambah zinc dalam tubuh atau ingin mensuplai zinc dalam tubuh ya, teman-teman temuilah atau carilah bahan-bahan makanan ini yang bisa mensupport keberadaan zinc dalam tubuh. Nah, kalau misalnya ada pada sayur-sayuran teman-teman, ada banyak ya, bisa di serealia gitu teman-teman, sayuran berdaun hijau dan buah-buahan merupakan sumber zinc yang moderat. Jadi teman-teman kalau misalnya vegetarian, tidak makan yang dari hal-hal atau bahan-bahan yang dari hewani, maka teman-teman cobalah yang dari tumbuhan. Kayak tadi saya bilang, ada dari serealia, sayuran berdaun hijau dan buah-buahan. Itu menjadi support zinc yang besar bagi tubuh kita teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita ketahui bersama teman-teman bahwa ternyata status zinc ini, kalau misalnya karena maksudnya mungkin teman-teman berpikir gitu loh, zinc ini kan menjadi salah satu unsur transisi gitu ya, yang kita ketahui bersama bahwa dia adalah unsur logam yang suatu saat mungkin akan terakumulasi gitu dalam tubuh kita gitu teman-teman. Jadi kita mungkin belum tahu toksisitasnya zinc ini seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi sekarang teman-teman kita tahu dulu status zinc ini dalam tubuh kita seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi hasil penelitiannya pada hewan gitu ya menunjukkan bahwa seng metaloenzim seperti alkalin fosfatase dapat menjadi indikasi status seng yang potensial gitu loh. Terus kemudian alkalin fosfatase, karboksipeptidase serta timidin kinase dikenal paling sensitif terhadap perubahan zinc. Terus kemudian aktivitas deoksitimidin kinase dalam pembuatan kolagen pada kulit serta peran alkalin fosfatase pada neutrofil diketahui sensitif terhadap asupan zinc pada manusia. Jadi teman-teman, ada beberapa enzim gitu yang sangat sensitif pada zinc, pada unsur zinc ini gitu. Ketika kita terjadi defisiensi, maka zinc enzim-enzim ini menjadi penentu atau menjadi indikasi gitu loh bahwa ternyata tubuh kita itu sedang defisiensi zinc gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ditemukan bahwa alkalin fosfatase ini kemudian muncul dan menjadi indikasi begitu pada tubuh kita, maka dengan sendirinya maka itu sudah menjadi indikasi bahwa kita kekurangan zinc atau kita defisiensi zinc teman-teman, seperti itu. Ini secara secara enzimatisnya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya secara kasat matanya itu ada banyak sekali sebenarnya yang menjadi indikasi bahwa kita kekurangan zinc. Seperti teman-teman, misalnya seperti kita diare dan sebagainya, itu menjadi indikasi bahwa kita kekurangan zinc teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada metabolisme zinc teman-teman. Di sini saya masuk kepada absorpsi. Apa itu absorpsi? Penyerapan zinc itu yang terjadi di mana sebenarnya zinc itu diserap teman-teman. Nah, zinc itu terserap di bagian atas usus halus teman-teman, namanya duodenum gitu teman-teman. Terus kemudian zinc dari makanan diangkut oleh albumin dan ditransferin masuk ke dalam aliran darah menuju hati. Jadi teman-teman, ketika zinc dari makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia akan diangkut oleh albumin dan ditransferin masuk ke dalam aliran darah menuju hati gitu teman-teman. Jadi semua zinc yang ada di dalam tubuh manusia itu teman-teman, atau yang ada dalam tubuh kita teman-teman, itu akan ditransfer ke hati, dan di hatilah nanti akan dimetabolisme gitu teman-teman. Terus kemudian kelebihan seng atau zinc ini disimpan dalam hati, seperti saya bilang tadi bahwa ketika terjadinya metabolisme zinc itu di dalam hati teman-teman, maka zinc yang kelebihan tadi atau yang misalnya dalam konsentrasi yang besar tersebut kemudian tertinggal dalam tubuh manusia, maka zinc itu akan disimpan di dalam hati. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk metalothionin, dan sisanya dibawa ke pankreas dan jaringan lain. Jadi dia akan disimpan di dalam hati, dan ketika suatu saat misalnya kita kekurangan zinc, maka itu yang akan menjadi support gitu, akan menjadi support
mensupport untuk zinc yang misalnya kita defisiensi zinc tadi, maka hati akan mensupport atau akan mengirim tadi metilotianin yang akan dimetabolisme lebih lanjut, dan itu akan menjadi pensupport zinc bagi tubuh kita seperti itu teman-teman. Terus metabolisme zinc itu sendiri kemudian dalam pankreas, zinc itu juga digunakan untuk membuat enzim pencernaan yang dikeluarkan ke dalam saluran cerna pada waktu makan, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya di pankreas itu teman-teman, zinc itu digunakan untuk membuat enzim pencernaan yang dikeluarkan ke dalam saluran cerna pada waktu makan. Jadi salah satu indikasi ketika kita kekurangan zinc teman-teman itu adalah kita sering berak-berak ya, kita sering diare gitu. Jadi ketika kita sering kita diare, itu menunjukkan bahwa zinc itu sedang defisiensi dalam tubuh kita, karena dia akan dikeluarkan bersama dengan tinja gitu teman-teman ya. Terus kemudian dengan demikian saluran mencerna menerima zinc dari dua sumber, yaitu dari makanan dan dari cairan pencernaan yang berasal dari pankreas. Jadi ada dua sumber zinc yang signifikan gitu teman-teman, yaitu dari cairan pencernaan gitu, dari cairan pencernaan yang kita peroleh dari makanan, dan kemudian yang berasal dari pankreas. Nah, dari pankreas ini adalah yang disimpan tadi ya, yang disimpan dalam dalam jumlah yang misalnya dalam jumlah yang besar masuk dalam tubuh kita gitu. Nah, itu akan disimpan dalam hati dan kemudian akan disimpan sebagian dalam pankreas, dan ketika kita defisiensi zinc, maka zinc dari pankreas ini akan ditransfer ke bagian-bagian tertentu yang defisiensi zinc, teman-teman. Nah, terus kemudian di sini juga kita lanjut lagi ke metabolismenya. Kemudian dalam pankreas zinc digunakan untuk membuat enzim pencernaan yang dikeluarkan ke dalam saluran pencernaan dalam waktu makan tadi. Terus kemudian sirkulasi zinc dalam tubuh dari pankreas ke saluran cerna dan kembali ke pankreas dinamakan sirkulasi enteropankreatik gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sirkulasi zinc, maksudnya sirkulasi zinc ketika zinc misalnya sudah digunakan begitu pada bagian-bagian tertentu yang memiliki defisiensi gitu teman-teman. Jadi ketika defisiensi tadi ini sudah terpenuhi seperti itu, dan kemudian masih ada sisa enzim, masih ada sisa zinc tadi, maka itu akan dikirim kembali ke pankreas, disimpan kembali ke pankreas, di metabolisme kembali, dan itu sirkulasinya disebut dengan enteropankreatik gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian absorpsi zinc itu diatur oleh metalotianin yang disintesis di dalam dinding saluran cerna seperti teman-teman. Terus kemudian bila konsumsi tinggi dalam sel dinding saluran cerna, sebagian akan diubah menjadi metalotianin, sebagian disimpanan sehingga absorpsi berkurang. Terus kemudian bentuk simpanan ini akan dibuang bersama sel-sel dinding usus halus yang umurnya adalah 2-5 hari. Jadi zinc ini seperti yang sudah kita baca lebih lanjut tadi, bahwa ternyata ketika dia defisiensi, maka ada dua sumber yang bisa mensupport dari defisiensi zinc itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada distribusi zinc dalam tubuh teman-teman. Sebenarnya distribusinya itu kalau misalnya kita ingin mengetahui bahwa jumlah total zinc dalam tubuh itu rata-rata 2 gram ya teman-teman. Nah, ini yang aman ya teman-teman. Terus kemudian jumlah pada massa tubuh tanpa lemak itu 30 mcg per gram gitu teman-teman ya. Terus kemudian otot rangka mengandung 60% dari total kandungan zinc tubuh. Terus kemudian zinc pada tulang sebesar 30%, zinc pada plasma 0,1%, koroid mata 274 mcg per gram, cairan prostat 300-500 mcg per mililiter. Nah, sekarang kita masuk kepada ekskresi teman-teman. Nah, kehilangan zinc paling banyak dikeluarkan oleh feses teman-teman. Nah, inilah kenapa mengindikasikan ketika kita berak-berak ya teman-teman, kita berak-berak itu berarti menunjukkan bahwa kita kekurangan atau kita defisiensi zinc teman-teman. Terus kemudian kehilangan melalui urin 0,5 mg per hari, menstruasi 0,1 mg per hari, kemudian cairan prostat 1 mg per ejakulasi. Jadi kalau teman-teman sering ejakulasi misalnya pada mimpi basah dan atau mungkin pada intinya ketika ejakulasi, maka zinc itu akan dikeluarkan sekitar 300-500 mcg per mililiter gitu ya. 1 mg per ejakulasi, Nah, sedangkan untuk toksisitas zinc sendiri teman-teman, zinc memiliki toksisitas rendah dengan gejala seperti muntah, mual, diare, demam, kelelahan. Ini terjadi pada saat konsumsi lebih dari 1 gram. Jadi teman-teman, ketika kita mengkonsumsi zinc terlalu besar dengan konsentrasi yang sangat tinggi, maka gejala atau indikasi yang akan muncul itu adalah kita akan muntah, kemudian mual, kemudian diare, kemudian demam, kemudian kelelahan. Itulah yang menunjukkan kita kelebihan atau kita overdosis dari zinc ini sendiri. Terus kemudian bila kelebihan asupan zinc berlangsung lama akan mengganggu penyerapan mineral lainnya. Jadi ketika kelebihan asupan zinc ini sudah melampaui ambang batas ya teman-teman, maka dia akan mempengaruhi penyerapan mineral-mineral lain seperti penyerapan besi, seperti penyerapan kobalt, seperti penyerapan nikel dan sebagainya. Terus kemudian bila asupan 160 sampai 660 mg per hari dapat menyebabkan anemia, perubahan fungsi imun, gangguan metabolisme protein. Jadi ketika dia melebihi dari 160 sampai 660 mg per hari,
kita akan akan menyebabkan anemia. Karena kenapa? Karena tadi ketika berlebihan, maka dia akan akan mempengaruhi begitu penyerapan logam-logam lain. Maka ketika misalnya penyerapan besi terhambat, maka kita akan otomatis akan anemia karena kita akan kehilangan banyak darah seperti teman-teman. Terus kemudian ada kita langsung masuk ke penghambat penyerapan zinc, teman-teman. Ada banyak ya. Sebenarnya cuma saya ambil salah satunya saja, itu kasein. Menghambat penyerapan zinc. Ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Lonerdal 2000 tahun 2000 bahwa kasein pada susu diketahui memiliki dampak negatif pada penyerapan zinc gitu, teman-teman. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa teman-teman bahwa ketika teman-teman misalnya berak-berak gitu teman-teman ya, atau ada indikasi kekurangan zinc, teman-teman tidak disarankan untuk meminum susu. Karena kenapa? Karena kasein pada susu ini sangat menghambat begitu, atau sangat mempengaruhi proses penyerapan dari zinc ini. Jadi teman-teman kalau misalnya diare terus kemudian mengkonsumsi kita mengkonsumsi makanan-makanan gitu ya, makanan-makanan yang banyak mungkin mengandung zinc, maka kita tidak dianjurkan untuk meminum susu karena ini akan menghambat sekali pada proses penyerapan zinc itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk kepada pemacu penyerapan zinc, teman-teman. Di sini jumlah protein hewani dan asam amino. Jadi yang tadi kita sudah mengetahui yang menghambat itu kayak kasein. Nah, sekarang yang memacu. Jadi yang memacu dalam hal yang membantu atau yang bahkan mungkin mensupport gitu ya, mensupport penyerapan dari zinc itu sendiri. Seperti jumlah protein hewani dan asam amino. Berarti jumlah asam amino yang banyak atau banyak jumlah asam amino yang ada dalam tubuh itu akan membantu proses penyerapan zinc. Kemudian ini sangat sesuai dengan yang penelitian dilakukan oleh Sandstrom tahun 2000 bahwa jumlah protein hewani dan asam amino dapat meningkatkan penyerapan zinc. Kemudian asam organik ini juga sama dengan yang dilakukan penelitian oleh Lonerdal 2000. Asam organik dalam makanan seperti sitrat, malat, laktat dapat meningkatkan penyerapan zinc. Jadi kalau misalnya teman-teman kekurangan atau defisiensi zinc, ini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung sitrat. Ini sitrat misalnya seperti di buah jeruk gitu teman-teman. Kemudian malat, laktat ini misalnya seperti di asam laktat itu kan banyak terdapat di misalnya seperti ini yang biasa di Yakult. Nah, itu dia banyak sekali mengandung laktat atau protein susu yang sudah difermentasi gitu teman-teman. Nah, itu sangat membantu dalam penyerapan zinc, teman-teman. Terima kasih. Itulah presentasi saya mengenai zinc, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau lebih itu datangnya dari Tuhan, kalau kurang itu datangnya dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.